やば、本当に自分のこと何にも覚えてねえ。何してるの転生前の俺。 Ada X Tamfan, ada O, ada Gloria, ada Dewa, ada Normawat, ada Renaldi, dan ada Sepdi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin. Orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini Mimin bakal menceritakan alur cerita anime baru berjudul Kurono Soukanshi. Sebelum videonya ini dimulai, Mimin mau meminta maaf kepada teman-teman semuanya karena sudah lama tidak upload. Ya, Mimin tidak upload karena kurang semangat untuk upload konten karena view yang semakin lama semakin dikit teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Di awal scene kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Kelvin, yang dimana Kelvin ini berada di isekai atau dunia lain dan dirinya tidak mengingat ingatan sebelum berada di dunia lain. Kelvin yang berada di isekai karena kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan seorang dewa bernama Melvina. Karena baru masuk ke isekai, level Kelvin tentu saja rendah dan dia memiliki status sebagai summoner atau pendukung. Kelvin juga selalu dipandu oleh dewa tersebut, yang mana Melvina menjadi bawahan Kelvin. Lalu Melvina menyuruh Kelvin untuk ke guild petualang untuk mendaftarkan dirinya menjadi petualang. Kelvin hanya bisa mendengar suara Melvina dan tidak bisa melihat wujud dirinya. Kemudian sesampainya di guild, Kelvin pun mendaftarkan dirinya. Namun ketika akan mengisi formulir, Melvina melarang Kelvin untuk menulis profesinya sebagai summoner karena summoner sangat langka di dunia ini. Tidak setiap negara memilikinya. Jika Kelvin diketahui sebagai summoner, takutnya Kelvin dengan cepat akan jadi sasaran petinggi negara. Lantas Kelvin pun menulis profesi samaran. Tak lama Kelvin pun mendapatkan kartu serikatnya yang berperingkat F. Kelvin diperbolehkan menyelesaikan misi berperingkat sama atau lebih satu tingkat dengan pangkatnya. Jika Kelvin menyelesaikan 10 kali misi secara berturut-turut, Kelvin dapat kenaikan peringkat petualang. Kemudian Kelvin pun pergi untuk menjalankan misi sebagai pemula, yaitu mengalahkan 3 blue slime. Diketahui juga walaupun Kelvin memiliki level rendah, dirinya mempunyai kekuatan yang besar. Hanya saja Kelvin belum mengetahuinya. Setelah membeli senjatanya, Kelvin pun langsung mendatangi para slime berada. Kemudian Kelvin pun mulai melakukan penyerangan. Namun karena dirinya terlalu naif, dirinya tidak dapat menyentuh slime itu. Malahan dirinya harus mendapatkan serangan beruntun. Namun tak lama Kelvin menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan satu slime, Kelvin membuat kontrak dengan slime tersebut sesuai dengan perintah sang dewa. Setelah menjalin kontrak, Kelvin memberi nama slime itu yaitu Cloud. Saat ini Cloud telah memiliki jiwa yang mendengar perintah dari Kelvin. Kemudian Kelvin dan Cloud melakukan serangan kepada slime lainnya. Semenjak Kelvin menjalin kontrak, Cloud menjadi sangat kuat, yang mana semua jenis kekuatan Cloud mencapai tingkat 100, yang menandakan Cloud sangat kuat, yang padahal Cloud masih berlevel 1. Ternyata summoner tingkat teratas atau tingkat S. Sejauh ini hanya Kelvin seorang. Orang biasa lainnya paling cuma tingkat B atau tingkat C. Jadi peningkatan cuma 10-20. Setelah memiliki uang karena mengalahkan slime, Kelvin menginap di sebuah penginapan. Lalu saat di jalan, Kelvin melihat perdagangan budak, yang mana Kelvin melihat budak elf di sana. Keesokan harinya Kelvin lanjut menjalani misi hingga mereka pun perlahan naik level, dan berkat keterampilan ganda dan pertumbuhan ganda, kedua kemampuan itu memberinya bonus spesial saat naik level, yaitu 100 poin keterampilan. Kelvin juga memiliki kemampuan penyembunyian level D dari daftar kemampuan yang panjang. Artinya, Kelvin dapat menyembunyikan status dirinya dari penglihatan orang lain. Karena telah menyelesaikan beberapa misi, Kelvin pun naik tingkat ke peringkat E, dimana di dalam guild Kelvin menjadi bahan omongan orang-orang karena dirinya terlalu cepat naik tingkat, yang padahal Kelvin masih pemula. Dari perbincangan orang-orang muncullah seorang petualang berperingkat D yang dirumorkan petualang terkuat di dalam guild, yaitu Kasel, yang mana Kasel mengajak Kelvin untuk menyelesaikan misi dengan mengalahkan kesatria roh hitam. Mendengar itu, Anji sebagai penjaga guild protes karena kesatria roh
hitam terlalu kuat untuk Kelvin yang masih pemula. Namun Kelvin memiliki pandangan lain terhadap Castle, yang mana Kelvin mengetahui kalau Castle ini mengincar dirinya. Lalu Kelvin pun mengajak Castle bertanding, yakni adu siapa yang duluan memberantas kesatria roh hitam. Di sanalah Kelvin nantinya akan membuat perangkat untuk Castle. Lalu Castle pergi ke suatu tempat yang mana Castle memanggil partiannya untuk merancang rencana. Kemudian mereka berangkat ke tempat tujuan, di mana ketika mereka sampai, mereka dikejutkan oleh matinya seluruh pasukan kesatria roh hitam. Ternyata Kelvin telah mengalahkan pasukan itu. Lalu Kelvin terus terang bahwa dirinya telah mengetahui rencana mereka. Kemudian Raj pun menyerang Kelvin, namun Raj terjebak di jebakan yang dibuat oleh Kelvin. Ternyata Castle dan rekannya adalah buronan atau kriminal, yang dimana mereka mengira kalau Kelvin adalah pemburu yang menyamar sebagai pemula. Kalau ada yang berhasil menangkap mereka akan mendapatkan hadiah. Lalu Kelvin lanjut menyerang. Hingga salah satu rekan Castle kabur. Namun Kelvin memanggil Cloud yang telah berevolusi dan menghadang pria itu. Cloud berevolusi menjadi Gluttony Slime, yang mana ini adalah monster legendaris yang menghancurkan separuh kerajaan Torat ratusan tahun yang lalu. Setelah menumbangkan pria tadi, Cloud lanjut menangkap Raj. Kini tinggallah Castle dan Kelvin. Kemudian mereka bertiga pun berhasil diringkus. Kemudian Kelvin masuk ke ruangan kesatria roh hitam berada, di mana terlihat kalau kesatria itu memiliki level yang tinggi. Kedatangannya ke sana untuk memberantasnya, namun Kelvin berubah pikiran, yang mana Kelvin ingin menjalin kontrak dengan kesatria tersebut. Di balik wajahnya yang mengerikan, ternyata sang kesatria masih memiliki jiwa manusia yang dapat diajak bicara. Di mana kesatria bernama Gerard ini bercerita kalau suatu hari datang elf dari benua barat meminta raja untuk bergabung dengannya untuk mengalahkan kerajaan dewa Deramis. Namun raja menolak, hingga sang elf mengancam jika mereka tidak mematuhi kekaisaran mereka, yakni Lize, maka raja akan membayar balasan yang sesuai. Setelah kejadian itu, kerajaan mereka diserang wabah penyakit yang membuat manusia di sana tewas, termasuk raja, istri dan anak Geralt, yang mana hanya Geralt yang masih bertahan. Namun Geralt masih belum mengetahui kenapa sekarang dirinya menjadi monster. Sebelum menjalin kontrak, Geralt ingin menguji kekuatan Kelvin terlebih dahulu, yang kemudian mereka pun bertarung. Di awal pertarungan, semua serangan yang dilontarkan Kelvin semua dapat ditangkis. Kemudian Kelvin lanjut menyegel Geralt menggunakan sihir tekanan udara. Namun serangan itu pun dapat dipatahkan, hingga pada titik terakhir Kelvin pun dapat mengalahkan Geralt. Setelah mengalahkan Geralt, Kelvin menyerahkan bukti ke Guild kalau Kelvin berhasil mengalahkan kesatria roh hitam, yang padahal Kelvin menjalin kontrak dengan dirinya, di mana Geralt menjadikan Kelvin sebagai raja barunya, dan sekarang partian Castle di penjara. Setelah mengalahkan Geralt, Kelvin dipanggil untuk menemui ketua Guild, di mana ketika mereka bertemu, sang ketua telah mengetahui kalau Kelvin dari dunia lain. Sang ketua atau Leo mengetahui itu karena dirinya mempunyai kekuatan penilaian mata yang sama seperti Kelvin, hanya saja kekuatannya lebih tinggi dari Kelvin. Leo memanggil Kelvin karena dirinya mendengar bahwa Kelvin menangkap Castle dan mengalahkan kesatria roh hitam sendirian. Saat berbincang-bincang, Kelvin sudah ketakutan kalau identitasnya akan dibocorkan. Namun karena sudah ketahuan, Gerard menyuruhnya untuk menjalin pertemanan saja. Kemudian Leo pun mengatakan tujuan aslinya, yang mana Leo meminta Kelvin bekerja sama. Leo juga berkata kalau dia pernah bertemu dengan orang lain dari dunia lain juga, yaitu para pahlawan yang dipanggil Kekaisaran Suci Deramis. Mendengar itu, Kelvin pun terkejut. Ternyata Melvina lah yang telah mereinkarnasikan mereka tempo hari, yang mana Melvina akan menjelaskannya nanti. Pendeta Deramis mendengar ramalan dewa kalau Raja Iblis akan bangkit. Maka dari itu Kekaisaran Deramis memanggil para pahlawan.
Leo meminta Kelvin untuk membasmi monster-monster yang semakin mengganas akibat kebangkitan Raja Iblis. Leo meminta itu karena para pahlawan nantinya akan fokus melawan Raja Iblis. Imbalan yang akan Kelvin dapatkan adalah Leo akan menaikkan peringkatnya dan akan merahasiakan identitasnya. Leo juga menyatakan kalau kekuatan Kelvin setara dengan peringkat tertinggi yaitu rank S. Lalu Kelvin pun setuju dengan imbalan tersebut. 協力しましょう。条件自体に不足はない。 Saat di penginapan, Melvina pun menjelaskan, di saat pendeta Kekaisaran Suci Deramis melakukan ritual pemanggilan, Melvina mencari anak-anak rupawan dan mereinkarnasi mereka ke dunia lain. Hanya itulah yang ia lakukan, yang mana sekarang Kelvin sangat tertarik dengan Raja Iblis dan pahlawan. Kemudian Kelvin pergi ke perdagangan budak yang tempo hari dilihatnya, di mana Kelvin berniat membeli budak untuk memasuki budak ke dalam partiannya. Setelah sampai di sana, Kelvin melihat sebuah insiden yang mana hal itu terjadi karena si pria yang ingin menyentuh budak yang ingin dia beli, pria itu terbakar. Ternyata budak yang dilihat Kelvin dan yang ingin dia beli mempunyai kutukan, yang mana ketika orang menyentuhnya, orang itu akan terbakar. Kutukan itu bernama kutukan Raja Naga Api. Lantas Kelvin bertanya pada Melvina, skill apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kutukan tersebut. Setelah berbincang-bincang, Kelvin pun jadi membeli budak elf tersebut. Setelah dibeli, tentu saja budak itu senang. Namun dia juga takut kalau Kelvin menyentuh dirinya. Budak elf itu berkata kalau sejak lahir dirinya telah menjadi budak dan dia bernama Evil. Kelvin menjelaskan maksud dirinya membeli Evil. Di sana Evil sangat ketakutan kalau Kelvin menyentuh dirinya. Kemudian Kelvin pun menghilangkan kutukan Evil. Melihat kejadian itu, Evil pun menangis bahagia. Kemudian mereka kembali ke penginapan dan Kelvin memperkenalkan Evil kepada teman-temannya, yaitu Verat, Cloud, dan Melvina. Di mana Kelvin meminta Evil untuk merahasiakan kalau Kelvin adalah pemanggil. Untuk bertarung sebagai petualang, poin skill Evil yang belum disentuh dipakai untuk mengambil skill seperti Kelvin, yaitu poin skill ganda dan tingkat pertumbuhan ganda. Di tempat lain terlihat seorang wanita bertanduk dan bersayap di rantai. Apa yang terjadi kepada wanita tersebut kita akan mengetahuinya di part selanjutnya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Kuro no Shoukanshi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Sotani Cam pamit undur diri.